Halo warga intelektual sekalian. Nah, wow, 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 gila banget. Ternyata ada satu kejadian yang sangat-sangat luar biasa dalam dunia apologet yang ada di Konoha, guys. Jadi berita ini sangat dihindari oleh apologet-apologet yang ada di Konoha, terutama apologet sebelah. Ya, apologet agama sebelah sangat dihindari. Ternyata dalam dunia apologet itu ada istilah mualaf settingan, guys. Wow, gila banget. Mualaf settingan, cuy. Tidak hanya penonton bayaran yang ada. Ternyata mualaf bayaran juga ternyata ada di Konoha, guys. Wow. Sungguh licik sekali ya. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Fajar Rosita Wijaya atau Aro, dengan ini menyatakan akan meminta maaf kepada seluruh umat Islam dan Kristen yang dirugikan. Minta maaf kepada Yayasan API dan Garda Mualaf Indonesia bersedia mengembalikan seluruh dana yang telah diterima paling lama 30 hari semenjak tanggal surat hari ini. Gila banget. Tidak hanya konten settingan yang ada. Tidak hanya Willy Salim yang jago dalam settingan bikin konten. Ternyata di Konoha juga ada mualaf settingan, guys. Ya. Gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang saya maksud? Jadi, baru-baru ini lagi viral di media sosial, ya. Ada seorang pendeta, ngaku-ngaku seorang pendeta sih, sebenarnya bukan pendeta ya. Pendeta S2, ya, S3, STL, atau abal-abal, atau S odong-odong. Ya, kompresor bocor, dia ngaku-ngaku berpendidikan, tapi kalau gue lihat dari mukanya, kayak muka orang yang tidak berpendidikan. Mohon maaf bayang tuh videonya. Lalu dia ngaku gitu, ada videonya tuh ya, ada video yang sangat viral di media sosial. Dia ngaku dia itu sebenarnya settingan gitu ya, disuruh gitu. Sebenarnya dia bukan asli mualaf gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kejadian-kejadian seperti ini sering terjadi di Konoha? Bukan cuma sekali dua kali. Ya, sementara ya, kalau kita perhatikan itu ya, saya tidak membela siapapun di sini. Saya tidak membela Edis TV, saya tidak membela umat Kristen, saya tidak membela siapapun sih. Saya membela yang namanya kebenaran. Jadi gini guys, kalau saya perhatikan itu ya, selama ini kita didoktrin, ada semacam stereotype di Konoha yang mengatakan bahwa kalau ada umat Kristen membagi-bagikan sembako, ya, Indomie dan sebagainya, dianggap kristenisasi. Jadi dianggap ancaman. Ya, kalau ada orang Kristen bagi-bagi sembako, jangan minta ya, itu kristenisasi. Tolonglah ya, please lah ya. Saya tuh suka ini ya, suka ketawa sendiri gitu ya, kalau melihat tingkah laku daripada umat agama sebelah di Konoha gitu ya. Ada mualaf settingan ya. Kemudian mereka parno dengan Indomie gitu ya, ketika umat Kristen ngasih Indomie mereka parnoan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, benarkah kalau umat Kristen itu bagi-bagi sembako kristenisasi? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kenapa kalau saya perhatikan, ini pertanyaan yang sangat-sangat sering saya tanyakan dalam hati gitu. Apa itu pertanyaannya? Kenapa apologet di Konoha itu, terutama umat muslim itu, mereka kekeh banget gitu ya, gigih banget ya, untuk apa? Untuk mencari member gitu ya, mencari orang-orang supaya semuanya mualaf gitu ya. Jadi ada semacam stereotip atau prinsip supaya Konoha itu 100% muslim gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, ketika Konoha itu 100% muslim, apakah itu jaminan kita jadi negara maju? Apakah itu indikasi bahwa kita jadi negara maju? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kalau misalnya di Konoha itu semuanya muslim gitu ya, apakah kita akan jadi negara maju? Apakah kita akan damai? Apakah kita akan tentram? Apakah kita akan masuk surga berjamaah? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ini pertanyaan yang sangat-sangat penting sekali ya, dan ini mempengaruhi kemajuan bangsa kita. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Konoha itu semuanya muslim dari Sabang sampai Merauke, nggak ada satu biji pun yang beragama nonis, apakah kita damai atau tidak? Apakah kita perang atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Setelah saya riset, ternyata faktanya adalah
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Walaupun kita itu 100%, ya, nggak ada satupun nonis 100% Muslim, maka itu tidak jaminan kita jadi negara maju, tidak jaminan aman, tidak jaminan kita akur, nggak jaminan kita itu makmur. Enggak. Apa buktinya? Buktinya Afghanistan. Yang ngomong pertama kali bukan saya, guys. Pemuka agama yang ada di Konoha. Mantan ketua daripada NU mengatakan bahwa, bukan saya mengatakannya, jadi kalau mau marah sama ketua NU, mantan ketua NU. Dia mengatakan, Afghanistan itu tidak ada satupun yang nonis. Semuanya Muslim. Mazhabnya sama, alirannya sama gitu ya. Gak ada yang berbeda di sana. Tapi mereka perang saudara, guys. Wow, gila banget. Jadi menurut saya pribadi ya, ini saya tidak paksakan ya. Ini menurut keyakinan saya. Menurut keyakinan saya, para apologet yang ada di Konoha itu ya sebenarnya mereka itu buang-buang waktu. Mohon maaf bagi yang video ini. Saya tidak mengatakan saya yang paling benar. Kenapa? Kalaupun semua dari Sabang sampai mereka itu kita seagama, maka itu tidak jaminan kita jadi negara maju atau negara damai. Enggak. Malah akan sangat-sangat riskan sekali untuk perang. Karena apa? Karena nggak ada yang damein gitu ya. Kalau umat muslim dengan umat muslim perang, masih ada tuh ya nonis ya di Konoha melerai gitu ya, mendamaikan gitu. Bayangkan kalau Afghanistan misalnya, ya sesama mereka juga perang. Buktinya sekarang ini Afghanistan dan Pakistan tuh perang. Masih seagama guys, seiman tapi perang-perangan. Apalagi yang beda agama ya kan. Satu agama aja mereka perang guys. Aduh kacau banget. Woi, satu agama perang. Bagaimana dengan yang beda agama? Iya kan? Bisa lebih parah lagi ya kan? Saya tidak mengatakan semua umat muslim itu jahat ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ada juga umat muslim yang baik dan jujur ya. Jujur banget ya. Yang berhati mulia. Tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas ya. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, apologi ada di Konoha itu seperti Donditan, seperti Bang Juma dan lain sebagainya. Mereka itu seperti kekeh banget gitu ya, yang menjadikan Konoha itu 100% Muslim gitu. Apakah itu ide yang bagus? Enggak, itu ide yang buruk sekali. Ya. Justru kalau kita 100% Muslim, ya bisa berakhir seperti Afghanistan, perang saudara, ya kan? Jadi tolonglah ya bagi yang nonton videonya. Saya yakin yang nonton video banyak juga yang pecinta Edis TV. Ya. Saya tidak mengkritik Edis TV di sini ya. Saya tidak mengkritik secara pribadi ya. Tapi gini guys ya. Kalau saya perhatikan orang yang berdebat agama itu sama seperti memperdebatkan warna celana dalam yang mana yang paling bagus, warna merah atau warna hitam, warna oranye atau warna coklat. Agama itu kan seperti masalah pribadi ya. Di luar negeri agama itu kan seperti menanyakan warna celana dalam. Jadi kalau kita tanya sama orang luar tuh ya, orang bule, agamamu apa? Mereka biasanya menghindar ya. Mereka mengatakan bahwa agama itu privasi. Ya, karena mereka menganggap bahwa agama itu seperti celana dalam gitu ya. Jadi nggak boleh guys ya. Ini kebiasaan buruk warga Konoha gitu ya. Sementara di luar negeri kalau kita perhatikan negara maju ya, ukurannya negara maju guys ya. Mereka memprivasi agama, bukan mempublikasi agama. Cuman di Konoha itu kalau seperti ada semacam keanehan gitu. Ya, kita terbiasa dengan debat agama. Apa sih yang didebatkan daripada agama itu? Kita seperti memperebutkan tulang gitu, nggak ada isinya. Kenapa saya mengatakan debat agama itu sia-sia? Karena agama itu kan bukan ranah ilmiah, bukan ranah logis gitu. Ngapain diperdebatkan? Agama itu kan keyakinan. Ya, berkali-kali saya mengatakan, kalau gue yakin ya dengan mencium sisir ini, saya cium sisir, saya masuk surga. Apakah
ini bisa diprotes? Nggak bisa. Namanya keyakinan ya kan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh yang bisa bikin masuk surga itu bukan sihir, pena. Kalau gua cium pena seperti ini, saya masuk surga gitu. Kalau misalnya mengatakan, oh kok kamu nggak waras? Ya sama ya, orang nyium sisir juga seperti itu, kok nggak waras gitu. Ya, itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Agama kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau saya mengatakan bahwa agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, pasti banyak yang marah-marah kan. Kenapa saya mengatakan agama itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Kenapa saya mengatakan agama itu hal yang subjektif, bukan hal yang objektif? Karena agama itu kan nggak diuji gitu ya. Misalnya, ya contoh misalnya, ketika turun wahyu, apakah wahyu itu bisa ditakar? Nggak bisa kan? Apakah keimanan itu nggak bisa ditakar? Enggak kan? Ketika turun wahyu, kalau turun ayat-ayat misalnya, lalu oh, ada nabi yang mengatakan, oh saya dapat wahyu gitu ya, kemarin saya ketemu malaikat gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini bisa dibuktikan secara ilmiah atau tidak? Nggak bisa kan? Apakah ada saksinya atau tidak? Nggak bisa kan? Jadi kalau sains bisa gitu ya. Ini nih kalau saya mengatakan, di dunia ini ada gravitasi. Apakah itu bisa diuji? Bisa. Ini gravitasi guys. Ya, saya jatuhin gini. Gravitasi. Ya. Ini suatu hal yang objektif. Bisa diuji gitu ya. Lalu kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ada turun wahyu nih ya. Misalnya nih, saya dapat wahyu nih ya. Apakah ini bisa diuji? Gak bisa. Orang yang dapat wahyunya kan tersendiri kan. Biasanya yang dapat wahyu itu kan bukan di tempat rame kan, bukan di pasar gitu ya, di tempat sepi gitu ya. Ya kalau misalnya nih ya, wahyu itu benar turun dari Tuhan gitu, dari malaikat, kenapa nggak tempat ramai aja gitu, biar nggak fitnah ya kan? Bukan berarti saya mengatakan agama itu sesat. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama gitu ya. Tapi kalau wahyu itu misalnya kebenaran, maka kenapa nggak ketemu di tempat ramai aja gitu? Ya kan? Kita harus skeptis dong ya. Namanya kaum intelektual kan seperti itu. Jadi di antara sahabat yang terpilih, kalau tidak terbiasa dengan hal-hal yang berbau ilmiah, ya sains, ya ilmu pengetahuan, mending skip video ini gitu ya. Kalau terbiasa nonton Upin Ipin, takutnya nanti salah kaprah gitu ya. Kenapa? Karena ini menyangkut kemajuan bangsa kita. Jadi menurut saya pribadi, kalau kita memperdebatkan ya warna celana dalam siapa yang paling bagus, apakah warna merah atau warna putih, itu buang-buang waktu gitu. Debat agama juga seperti itu. Ya, jadi kalau agama samawi mengatakan, ya, oh agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci, ya agama lain juga mengatakan hal yang sama kok. Kalau misalnya mengatakan, oh Tuhan saya itu yang paling benar ya, Tuhan saya oh Maha Esa gitu, satu gitu. Dari mana kita tahu Tuhan itu Maha Esa? Emang kita pernah ketemu sama Tuhan enggak kan? Kita kan nggak bisa memastikan apakah Tuhan itu 1,5, 2 atau tidak. Disclaimer, saya tidak mengatakan yang nonton video untuk tidak beragama, bukan seperti itu ya. Ya saya juga tidak memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan, itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video. Saya yakin yang nonton video ini orang yang sangat cerdas, orang yang sangat jenius. Jadi Anda yang memutuskan ya, saya tidak memutuskan ya. Menurut kalian gimana? Apakah debat agama itu sia-sia atau tidak? Apakah agama itu sesuatu hal yang subjektif atau tidak? Apakah agama itu sesuatu hal yang objektif atau tidak? Apakah agama itu logis atau tidak? Bagaimana kalau Konoha itu 100% Islam, nggak ada satupun yang nonis? Apakah akur atau tidak? Belum tentu. Ya, kenapa? Karena kita lihat Afghanistan, Suriah, ribut tuh satu agama gitu ya, satu aliran. Ya, nah yang jadi pertanyaan, apakah agama itu yang menyebabkan perpecahan? Apakah agama itu yang menyebabkan intoleransi? Silahkan tulis kolom komentar, saya tidak akan berpihak ya. Anda yang memutuskan. Lalu kenapa ada mualaf settingan di Konoha gitu ya? Kenapa ada mualaf bayaran gitu? Apa alasannya? Alasannya itu ya, mohon maaf bagi yang nonton video nih ya, saya tidak mengatakan yang nonton video tidak beragama, jangan seperti itu ya, konsepnya nggak seperti itu ya. Nggak apa-apa ya, mau beragama mau nggak, itu bukan urusan saya tidak ada arahan di sini untuk tidak beragama ya. Tapi gini guys, jadi hal ini sama seperti mencari member. Kalian masih ingat nggak sih dengan MLM? Masih ada nggak sih sekarang MLM? Saya pernah ikut seminar MLM. Jadi di seminar MLM itu ada settingan guys ya, misalnya mereka foto di Paris gitu ya, ya kemudian di belakangnya ada
eh diedit-edit gitu ya. Sebenarnya dia nggak pernah ke Paris, tapi backgroundnya diedit gitu ya. Backgroundnya itu Paris ya, atau dikasih background Paris gitu lalu dipoto gitu ya. Ada banyak settingan ya. Kemudian dia mengatakan, dulu saya miskin banget, saya nggak bisa beli apa-apa. Sekarang punya Pajero, punya Ferrari, punya Lamborghini gitu ya. Padahal cuma disewa doang gitu ya. Dia punya mobil mewah tapi disewa. Jadi penuh dengan kepalsuan. Tujuannya apa? Untuk meraih member. Ya, supaya member tertarik. Oh, ternyata bisa kaya juga ya dari MLM. Saya tidak mengatakan MLM itu jahat ya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Ada juga sebenarnya yang kita ambil dari MLM apa itu? Public speaking. Jadi orang yang jago jualan itu jago public speaking guys. Ada juga MLM yang bagus seperti Pak Chandra Putra Negara, pemilik channel SB 30 ya, sukses before 30. Ada yang bagus ya. Public speaking Pak Chandra itu lumayan bagus banget ya kalau saya perhatikan. Gila banget ya public speakingnya. Ya benar-benar cos ya public speakingnya. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa banyak di Konoha itu mualaf settingan gitu? Ya supaya banyak tertarik gitu ya. Oh ternyata pendeta sudah mulai pindah ya. Lalu kalau hal ini terbongkar gimana? Ya rusak dong reputasinya kan. Sama seperti pasukan Iran gitu ya. Bikin video hoax ya. Ngebohong gitu, ngehoax. Ya rusak dong reputasinya. Ya reputasi yang nyuruh settingan itu kan rusak ya. Mau nggak mau ya rusak. Cuman warga Konoha kan nggak peduli mau rusak mau nggak kan. Mereka nggak peduli dengan integritasnya. Ya mohon maaf bagi itu videonya. Saya bukan si paling berintegritas ya. Saya bukan si paling suci ya. Tapi ya menurut saya pribadi hal-hal seperti ini tidak produktif ya. Lebih baik kita kalau debat itu sains gitu ya. Teknologi ya. Ilmu-ilmu yang logis gitu ya. Lebih baik itu yang perlu dibahas gitu ya daripada ngebahas agama saya yang paling benar, agama saya yang paling suci gitu. Nggak produktif banget. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita hobi banget mau debat agama? Karena waktu kecil kita sudah dikasih landasan agama. Ya, jadi kita menganggap bahwa kita yang paling pintar dalam beragama, padahal agama itu kan keyakinan. Ya, sesuatu hal yang berbau agama itu kan keyakinan. Subjektif, bukan objektif. Jadi kita lebih fokus mempelajari hal yang subjektif bukan objektif gitu ya. Biasanya negara maju itu lebih fokus belajar tentang sains, filsafat daripada belajar agama gitu ya, daripada debat agama. Karena mereka menganggap debat agama itu nothing ya. Seperti memperebutkan daging tapi isinya tulang gitu ya. Dagingnya nggak ada gitu ya. Itu kalau seperti kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.